Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tanaman yang disangka sampah ternyata bisa menjadi emas ya teman-teman. Ini dia tanamannya ya teman-teman. Ini adalah tanaman daun singkong ya teman-teman. Bisa teman-teman simak dari ujung sini sampai ujung sana ya teman-teman. Jadi ini adalah berada di pinggir kebun terong yang saya miliki dan di pinggir kebun cabai yang saya miliki ya teman-teman. Jadi di pinggiran kebun cabai dan kebun terong yang saya miliki ini sengaja saya tanami dengan singkong ya teman-teman. Seperti ini. Bukan berniat atau tujuannya untuk apa ya teman-teman. Bukan penghalang sebagai hama atau insektisida. Ini bukan ya. Tetapi semata-mata ini adalah agar kita mendapatkan ekonomi tambahan ya. Agar mendapatkan penghasilan tambahan daripada daun singkong ini ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti sudah mengalami atau sudah pernah merasakan masakan Padang ya teman-teman. Itu adalah restoran Padang itu biasanya dia mewajibkan untuk menggunakan daun singkong seperti ini ya teman-teman. Jadi restoran Padang itu, masakan Padang itu wajib hukumnya kalau tidak ada daun singkong ya bukan masakan Padang. Salam sukses, salam sejahtera bagi orang Padang ya. Kita bersaudara dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam ras, berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa. Kita satu dalam bingkai NKRI ya teman-teman. Pada video kali ini saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang ada di daerah Padang ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kenapa bang ditanamin daun singkong? Sebagaimana yang setelah saya tadi jelaskan bahwa untuk penambahan penghasilan secara ekonomi dari 1,7 hektar ya tanah yang saya miliki di sini. Ini saya semuanya di pinggirannya ini ya teman-teman. Jadi di pinggirannya ini semuanya saya tanami singkong ujungnya ya. Nih, di pinggirnya ini bukan di ujungnya ya. Jadi saya setiap barisannya ini saya tanami ya. Pinggiran-pinggirannya ini singkong. Tempo hari saya juga pernah menanam singkong ya. Kemudian diambil umbinya, ternyata umbinya itu murah luar biasa ya teman-teman. Pada saat itu saya mendapatkan 5 ton dengan harga Rp500 saja per kilo. Nah dari situ kemudian saya berinisiatif bahwa bagaimana caranya agar kemudian tidak rugi kedua kalinya. Dan akhirnya dari bekas tanaman singkong yang saya miliki, pohonnya ini saya kemudian tancapkan ya. Kemudian saya tanam di pinggiran-pinggiran kebun cabai yang saya miliki dan kebun terong yang saya miliki. Dan akhirnya selama sekitar 1 tahun ini setelah mengalami kerugian dari penanaman singkong itu karena harganya anjlok jatuh luar biasa ya pada saat itu, dengan biaya yang saya keluarkan luar biasa lumayan besar, kemudian saya merugi. Akhirnya saya menanam daun singkongnya ini ya teman-teman. Sedikit berbagi pengalaman bahwa untuk daun singkong ini ya saya biasa petik setiap hari ya teman-teman. Jadi karyawan setelah melakukan pengoretan atau setelah melakukan penyiangan atau setelah bekerja di kebun saya, dia setiap hari mengambil sekitar 100 atau 150 ikat ya teman-teman. Jadi 150 ikat itu kurang lebih ukurannya sebesar gini ya teman-teman. Sebesar gini, untuk di daerah saya dihargainya Rp500 per ikat ya teman-teman. Jadi dapat kita pastikan kalau saya setiap hari itu 150 ikat ya, mengambil 150 ikat setiap hari, saya bisa menghasilkan Rp75.000 per hari ya untuk daun singkong ini ya teman-teman. Jadi saya setiap hari melakukan pemetikan daun singkong ya teman-teman. Hanya saja karena mungkin saya tidak ada waktu untuk mereviewnya, untuk melakukan pemanenan itu saya tidak mereviewnya karena saya juga ada di tempat kerja. Sementara karyawan terus berfokus bekerja di sini. Akhirnya baru kali ini saya bisa melakukan review untuk daun singkong ini ya teman-teman. Jadi setiap hari saya melakukan pemanenan daun singkong sebetulnya. Ini adalah tips atau cara atau trik bagaimana kemudian untuk biaya perawatan terong ya. Ini di atas pohon terong. Pohon terongnya, ini di bawahnya pohon cabenya.
agar untuk biaya perawatan baik cabai ya, ataupun terong. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan penghasilan ya dari daun singkong ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki lahan ya, atau lahan kosong, atau menanam cabai ataupun menanam terong, saya sarankan silahkan teman-teman untuk di pinggirannya ini ya, untuk di pinggirannya ini teman-teman tanam singkong. Bukan untuk diambil umbinya, tapi daun singkong ini adalah untuk diambil daunnya. Target pasarannya bagus ya teman-teman, untuk target pemasarannya itu. Jadi untuk target pemasarannya itu kalau saya sendiri sih tidak langsung dibawa ke pasar, karena ada pengepul ya yang langsung ambil ke rumah. Yang penting kita panen ya, panen daun singkongnya ini, dan nantinya pengepul itu akan langsung mengambil ke rumah dan kita tinggal menerima uangnya saja ya teman-teman. Oh, ini dia cabai yang telah selesai melakukan penyiangan ya, untuk karyawan sampai sana. Dan ini setiap pinggirnya ya, bisa teman-teman lihat, ini setiap pinggirnya itu saya tanami singkong ya, daun singkong yang nantinya akan saya ambil ya teman-teman. Jadi sama saja sih di pinggiran-pinggiran kebun terong yang saya miliki ini juga, setiap pinggirannya itu sengaja ini juga sama, dari ujung sini ya daun singkongnya sampai ke ujung sana tetap saya tanam singkong ya. Ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan kita tanam singkong untuk diambil umbinya ya teman-teman. Lebih menguntungkan diambil daunnya karena kita bisa panen setiap hari ya jika areanya luas. Jadi untuk penanaman daun singkong ini ya, kita tidak usah khawatir dengan cara perawatannya karena kita bebas dari perawatan ya. Sekali tanam seumur umur kita tetap bisa menghasilkan ya teman-teman. Tapi ada trik atau tip atau saran yang semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menjalankan bisnis di dunia pertanian, khususnya daun singkong ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin menanamnya, setelah tanam ya, usahakan biarkan dulu, jangan langsung dipetik daunnya ini ya, jangan langsung dipetik seperti ini. Kalau setelah tanam ya teman-teman, silahkan teman-teman sekitar 4 bulan dia biarkan dulu ya. Kalau nanti batangnya sudah tumbuh sekitar 1 meter, silahkan kemudian teman-teman pangkas ya, dan nantinya daunnya akan lebat seperti ini. Jadi dalam satu pohon saja ini udah lebat luar biasa ya, bisa teman-teman simak ya. Ini satu pohon nih, nah tuh satu pohon kan pucuknya udah banyak. Jadi satu pohon ini biasanya bisa menghasilkan 5-4 ikat ya. Untuk ikatan yang tadi saya jelaskan ya, untuk ikatannya paling sekitar 10 ya, 10 batang, 10 batang ini ya, 10 seperti ini 10 per ikatnya itu. Jadi pemasarannya targetnya kita adalah di pasar langsung ataupun ke restoran Padang, itu sudah jelas pasti akan diterima ya teman-teman, jangan khawatir. Jadi di dunia pertanian ini banyak cara ya agar kita selalu menghasilkan uang. Tidak mesti kita fokus ke tanaman inti atau ke tanaman yang satunya saja ya. Jadi kita bisa menanam berbagai macam tanaman dan nantinya akan menunjang ekonomi teman-teman ya, khususnya bagi yang ingin ya memulai bisnis di dunia pertanian ya teman-teman. Oke, kita ke pinggir yang satunya ini ya, ujung satunya, ke pinggir ujung satu yang saya tanami daun singkongnya nih ya. Ini berarah lawanan dengan kamera cahayanya ya. Jadi nantinya teman-teman kalau sudah besar seperti ini tanaman singkong yang teman-teman miliki, jadi dahannya ini bisa teman-teman tanam kembali ya, dipangkas sekitar 2 atau 30 cm, kemudian teman-teman bisa tanam kembali untuk memperbanyak setiap lahan yang teman-teman miliki itu ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih banyak ya untuk daunnya itu. Jadi teman-teman bisa melakukan pemetikan itu setiap hari, karena idealnya
Biasanya kalau saya melakukan pemetikan itu, kalau tidak seluas yang saya miliki ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan lakukan pemetikan itu sekitar 14 hari sekali atau 2 minggu ya, jika tanamannya terbatas ya. Kalau saya melakukan pemanenan setiap hari karena memang areanya luas, tanaman singkongnya juga luas, jadi saya melakukan pemetikan itu setiap hari. Oke, terima kasih telah menyimak video saya untuk melakukan penanaman singkong di pinggir kebun terong dan pinggir kebun cabai ya, agar mendapatkan penghasilan tambahan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Salam sukses bagi teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.